Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Baik murid-murid sekalian, pada pekan kali ini kita alhamdulillah masih bisa bertatap muka bersama-sama untuk melakukan pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya akan saya beritahukan dahulu bahwa di pekan ini kita akan melakukan pembelajaran secara secara online tanpa melalui Zoom meeting ataupun Google meeting. Karena memang suasana yaitu tanggal merah, yaitu tanggal 1 Muharram, karena ada perubahan dari Kementerian Daerah, maka 1 Muharramnya atau libur 1 Muharram itu diganti besok. Maka hari ini tetap melakukan pembelajaran, namun karena suasana masih seperti ini, yaitu masih tanggal merah, maka akan saya beri saja materinya lewat Google Classroom. Jadi silahkan dipelajari di situ dan dikerjakan tugasnya. Baik, di sini saya hanya akan menjelaskan sedikit tentang materi kita. Baiklah, yaitu di sini materi kita pada pagi hari ini adalah tentang kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita di sini yaitu setelah mengikuti pembelajaran dengan metode ceramah, saya mampu meyakini bahwa kontrol diri atau mujahadah an-nafs merupakan perbuatan yang bisa menghindarkan diri dari keburukan. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran dengan metode ceramah, diri mampu menjelaskan pengertian kontrol diri dengan benar sesuai dengan buku ajar. Yang ketiga, setelah mengikuti pembelajaran dengan metode ceramah, peserta didik mampu menunjukkan sikap kontrol diri secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pembelajarannya. Kontrol diri dalam Islam dinamakan mujahadah an-nafs, merupakan usaha sungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsu dan juga ego diri agar terhindar dari perbuatan yang merugikan. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadid bis sur'ah innamas syadid alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang biasa menang saat bertarung atau bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun macam-macam nafsu, yaitu ada 3, al-amrah bisu, yaitu yang suka menyuruh kepada keburukan. Itu tersebut bermakna bahwa jiwa pada dasarnya memiliki sifat yang cenderung melakukan keburukan. Maka dari itu, setiap orang pada dasarnya memiliki sifat untuk melakukan hal yang buruk. Yang kedua, lawamah, yaitu menyesali diri. Yang ketiga, mutmainnah, yaitu sifat jiwa memperoleh ketenangan. Adapun perintah menjauhi hawa nafsu ada dalam surat Shad ayat 26. Wala tattabi'al hawa fayudhillaka an sabili. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Adapun hawa nafsu yang harus dihindari adalah al-amarah bisu, yaitu hawa nafsu yang mengajak pada keburukan. Itu yang harus kita jauhi.
Contohnya al-amarah bisu, yaitu ya marah-marah, mencuri, berzina, berjudi, minum minuman keras, mengajak orang lain untuk melakukan hal-hal di atas atau yang lain-lain. Nah, adapun ancaman mengikuti hawa nafsu, yaitu saya bacakan artinya saja di sini. 3 perkara yang membinasakan dan 3 perkara yang menyelamatkan. Adapun yang membinasakan yaitu kebakhilan dan kerakusan yang diataati, hawa nafsu yang diikuti, dan seseorang yang membanggakan diri sendiri. Nah, di sini yang diambil ancaman mengikuti hawa nafsu yaitu adalah mengikuti hawa nafsu merupakan bisa menyebabkan di situ membinasakan amalan kita. Amalan kita akan bisa terhapus karena hawa nafsu yang kita ikuti, hawa nafsu yang buruk yang kita ikuti. Adapun kebaikan yang diperoleh dari kontrol diri, di antaranya ini saya bacakan artinya, barang siapa yang menahan amarahnya sedangkan dia kuasa atau mampu untuk meluapkan amarahnya itu, maka di hari kiamat Allah akan memanggilkan pemimpin makhluk-makhluk, yaitu menjadikan sebagai pemimpin para makhluk. Kemudian Allah memerintahnya padanya untuk memilih manakah di antara bidadari-bidadari yang ia inginkan. Di situ sebenarnya mampu untuk memarahi seseorang itu, tapi dia tidak marah, ditahan. Maka di hari kiamat dia akan dijadikan sebagai pemimpin para makhluk dan disuruh memilih di antara mana bidadari yang ia inginkan. Sungguh besar kebaikan atau pahala yang didapatkan dari bisa menahan diri. Adapun cara-cara menahan hawa nafsu di antaranya yaitu menjalankan puasa, memperbanyak doa, berbanyak istighfar, salat malam, menjaga pandangan, berbanyak baca Al-Quran, berkumpul dengan orang-orang solih, menikah, mencintai Al-Rasul, menghindari pemicu naiknya nafsu syahwat. Kemudian contoh doa dari kontrol diri yaitu inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amal, dan hawa nafsu yang jelek. Ini diriwayatkan dari hadis Tirmidzi. Nah, kesimpulannya yaitu ya, kita umat Islam diperintahkan untuk menahan hawa nafsu, dan hawa nafsu yang harus dihindari adalah hawa nafsu yang mengajak pada keburukan, karena dapat membinasakan amalan. Setelah ini silakan dijawab tugas yang saya berikan, nanti dikumpulkan di Google Classroom, yaitu apa hikmah yang dapat Anda ambil dari materi kontrol diri kita pada siang hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.